Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi tetap satu semangat bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Ini perawatan yang terakhir untuk non pestisida berupa seleksi juga penggantungan. Dikondisikan varietas Amanda Tavi yang berumur antara 40-45 guys. Ini kurang lebih seperti itu. Nampak seperti ini kemarin yang kita tayangkan yaitu penalian batang pucuk. Ini kemarin yang terlihat masih menjalur ke luar, ini kita rapikan. Nampak seperti ini yang belum seperti ini sudah ditumpangkan, hanya menopang, artinya tidak perlu tali karena batang samping sudah cukup untuk pertumbuhannya. Nampak seperti ini di kondisi pinggir, daun bawah yang mengkondisikan terserang beberapa jamur, namun yang kita harapkan jamur ini mudah-mudahan hanya berada di bawah, tidak sampai ke atas. Nampak seperti ini contoh dari buah yang sudah diseleksi, sudah dilakukan penggantungan seperti ini. Untuk seleksi ini diharapkan buah sudah terlihat nampak layak langsung digantung guys, artinya tidak perlu menunggu besar semua nanti, biar energi yang selevel buah ini bisa ke salah satu fokus untuk pembesarannya nantinya. Nampak seperti ini dikondisikan agak kecil karena di atasnya juga tidak ada, terpaksa ini kita ambil. Bila dibandingkan tanpa buah malah tidak dapat apa-apa. Nampak seperti ini dikondisikan juga agak tidak simetris, namun di lingkungan cabang yang ada hanya ini kita kondisikan untuk dipelihara. Cabang yang kedua, cabang yang ketiga, ini yang utama untuk buahnya. Yang diandalkan adalah buah yang besar ini. Yang kedua ini nanti sebagai tambahan karena kekuatan batang bisa untuk membesarkan 2 buah. Kita bergeser ke sebelah kiri. Nampak seperti ini di daun bawah ini nanti bisa kita hilangkan karena meskipun terserang jamur, yang penting tidak ke atas. Juga karena daunnya daun tua, nantinya tidak sebegitu produktif guys. Nanti di batang bawah nanti segera kita buang untuk sirkulasi udara, juga sirkulasi sinar matahari. Nampak seperti ini, terlihat juga uwel-uwelan guys bahasa Jawanya, namun tidak begitu berbahaya karena yang penting menjulur ke atas. Ini yang ditali ini biasanya cabang yang tengah, yang di kiri kanannya adalah cabang 2-3. Nah, seperti ini perawatan non pestisida, non kimia, yang dimana juga sangat penting, sangat menentukan juga keberhasilannya, sehingga nanti buah menjadi kualitas dan kuantitasnya akan bagus karena juga perawatan seperti ini. Terlihat juga sudah mulai membesar. Ini terhitung 1 minggu sudah membesar untuk buah-buahnya ini. Terlihat di kejauhan sana sampai bawah ini masih dilakukan proses seleksi buah, juga proses penggantungan. Tujuan penggantungan ini yaitu tak lain agar tangkainya bisa menahan dari berat buah itu sendiri guys, karena
jika dibiarkan nanti semakin tua semakin melorot ke bawah, terus menempel di plastik, nanti urat-uratnya atau net-netnya tidak bisa keluar dengan sempurna, sehingga kualitas buah juga kurang simetris, artinya benjo juga mempengaruhi harga jualnya. Ini perawatan melon yang paling bisa dikatakan sulit, bisa dikatakan lama, bisa dikatakan yang paling jelimet, yaitu proses seleksi ini dan proses penggantungan buah. Nampak di kejauhan di sela-selanya got ini nampak begitu rimbun. Ini kondisi jam 6-an, belum nampak sinar matahari. Ini yang diutamakan yaitu alhamdulillah daunnya sampai detik ini masih bisa mengangkat buah, masih bisa bertahan. Maka dari itu disarankan bila tanaman melon seperti ini wajib interval 1 hari, entah itu apa fungisida yang disukai, ada tidak ada lakukan, yaitu penyemprotan secara rutin. Ini jumlahnya kurang lebih sekitar 1400 batang. Ini memang karena adanya lahan seperti ini kita manfaatkan, juga sambil belajar menggunakan metode acir tinggi atau rambatan, dimana yang dulu kita uji coba hanya batang bawah, batang tengah kita pelihara sampai ke atas, kemudian batang 2 dan 3 kita hilangkan. Nampak lebih sulit guys bila dibandingkan yang 3 batang ini kita pelihara. Tujuan dari batang ini sebenarnya juga untuk membantu perkembangan dari tanaman itu sendiri, terutama untuk pengangkatan urat, net ataupun pembesaran buah. Terlihat ini di pucuknya sebenarnya sudah tali sampai seperti ini sudah cukup. Nanti kita biarkan, nanti akan menjulur ke bawah juga tidak apa, yang penting daun pucuknya ini sehat, tidak ada jamur-jamur trotol seperti nampak di daun bawah. Daun bawah ini banyak terjadi serangan trotol dikarenakan karena yang jelas faktor usia, juga kelembapan yang tinggi, sinar matahari yang kurang masuk, sehingga batang bawah pasti yang terkena akan imbas dari jamur trotol ataupun jamur doni meldo dan pedori meldo. Doni meldo trotol, kalau pedori adalah sejenis tepung, kata lain dari powder, yaitu embun tepung yang biasa menyerang di tanaman melon dan tanaman semangka yang pada umumnya. Hanya itu aja, maka dari itu disarankan setiap interval 1 hari dilakukan penyemprotan. Ini kemarin hampir 2 hari berturut-turut di sini kita lakukan penyemprotannya. Penyemprotan yang pertama untuk fungisidanya, kemudian yang kedua kita memakai yang berbasis organik, sehingga maju di antara fungisida organik dan fungisida kimia. Seperti ini yang dari pucuk sana ini masih dilakukan tali-tali yang akhir, nanti biar nambah sirkulasi udara, nampak tidak mengganggu untuk daun, sehingga serangan hama penyakit jamur bisa dikendalikan dengan baik. Nampak seperti ini yang pinggir. Kondisi yang pinggir ini unsur haranya kurang lebih tercuci guys, karena di bawah nampak sehat, tampak subur. Hanya yang di bagian ujung ini terlihat agak kurus, karena biasanya memang dari titik seperti ini tulaan bahasa Jawanya, ini biasanya langsung unsur darah tercuci sehingga menumpuk di bawah. Namun ini tiap lubangnya ada, memang sedikit kurus, namun
tetap berbuah. Nek kurang lebih itu guys untuk review hari ini, melihat untuk seleksi dan gantung. Nanti kita akan review untuk selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.